saya pun sempat merasakan seperti itu. Jadi saya masuk ke pondok ini pun sempat ada rasa, oh sepertinya saya tidak sanggup ini. Lulus dari masa pengajaran itu sebenarnya agak sedikit bercampur aduk, sedih dan senang. Di SD negeri kan Afif nih mempelajari ilmu-ilmu umum. Ya betul. Lebih tepatnya ilmu-ilmu agama dikesampingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Afif. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah khair, baik-baik saja. Gimana nih masa-masa Covid nih? Wah gimana ya, pandemi kayak gini tuh ya susah sih. Tapi kita berusaha saja melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Contohnya mungkin jaga jarak ya. Iya betul. Pakai masker. Pokoknya kita harus taat protokol kesehatan lah ya. Iya betul. Oke Afif, Masya Allah. Afif, saya ingin mengucapkan nih sebelumnya selamat kepada Afif karena sudah, istilahnya antum sekarang sudah lulus berarti. Ya terima kasih. Antum sudah menaiki posisi khidmah sekarang. Dimana antum udah nggak lagi duduk di kursi sekolah. Antum sudah tidak lagi dididik. Justru antum sekarang posisinya mendidik anak siswa atau mungkin santri-santri yang akan datang nanti ke sini. Masya Allah, anu ucapin selamat. Terima kasih atas saya ucapin selamat buat Afif ya. Nah. Oke Afif, gimana sih perasaannya? Apa tuh? Afif ini kan sudah dari MTS ya kan? Ya, dari betul. SMP ya? SMP. Dari kelas 1 SMP. Sekarang berarti perjalanan Afif di pesantren ini sudah kurang lebih 6 tahun ya? 6 tahun, kurang lebih. Bagaimana ini perasaannya? Sekarang antum, Afif udah lulus. Dari masa-masa 6 tahun Afif sekolah, Afif pesantren di sini, tiba-tiba sekarang lulus. Bagaimana perasaannya? Yang saya rasakan ketika dilantik atau ketika lulus dari masa pengajaran itu sebenarnya agak sedikit bercampur aduk, sedih dan senang. Sedihnya bagian mana tuh? Kenapa sedih tuh? Ya, karena banyak sekali pengalaman dan ilmu yang kita bisa dapatkan di pondok pesantren ini. Yang mana belum tentu keluar kita bisa mendapatkan, belum tentu. Mungkin salah satu contohnya mungkin ilmu agama ya? Iya betul. Lebih tepatnya. Khususnya ilmu agama. Khususnya ilmu agama. Nah senangnya di mana tuh? Senangnya tuh kita karena bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan mungkin salah satu pengamalannya dari program khidmah ini ya? Ya betul. Program khidmah ini kan kita dididik untuk bisa mendidik anak siswa, anak santri yang akan datang nanti. Yang mungkin basic keluarganya tidak kenal Islam, tidak kenal agama Islam ini, mungkin dengan ada program khidmah ini, kita memberikan pengalaman kepada mereka. Dari pengalaman kita semenjak pesantren ini kita berikan mungkin kepada mereka ya. Iya betul. Masya Allah. Nah Afif, mungkin penonton nih pengen tahu nih kayaknya. Apa tuh? Ceritanya nih awal mulanya Afif nih bisa masuk pesantren. Awal mula Afif menginjakkan kaki Afif pesantren ini. Apakah mungkin dari keinginan orang tua, atau dari keinginan sendiri, atau paksaan teman, atau apapun itu? Coba mungkin penonton mau tahu, bisa diceritakan. Oke, mungkin saya tidak menceritakan secara detailnya, secara umum saja. Mungkin secara globalnya saja ya, bagaimana? Semoga yang saya akan ceritakan ini bisa diambil ibrahnya. Mudah-mudahan insya Allah. Amin, amin. Jadi ketika itu saya belum mengenal dunia pesantren. Sama sekali belum? Belum mengenal dunia pesantren, dunia baca Quran, belum. Sama sekali? Apalagi di SD ketika ada pelajaran agama tentunya. Ya. Itu saya selalu mendapatkan nilai rendah. Paling malas pelajaran agama, tentang agama dulu pas SD. Pas SD? Itu SD, tunggu dulu, itu SD negeri atau SDN? Islam terpadu? Tidak, saya SDN. Makanya saya tadi bilang saya belum mengenal ilmu agama yang bagus, yang benar di SDN dulu. Karena dulu didiknya umum ilmu dunia. Ilmu dunia ya? Oke. Terus bagaimana tuh perjalanan setelahnya? Saya masuk sini itu dikenalkan oleh teman bapak saya. Dan juga sebenarnya mau kemauan sendiri. Berdasarkan kemauan sendiri? Iya betul. Tidak sama sekali berdasarkan kemauan orang tua atau paksaan? Tidak. Wow, bagaimana itu bisa muncul? Nah, mungkin penonton ini kan bingung ya? Iya. Ada gini, Viv. Saya punya teman. Mereka berpersepsi seperti ini. Ngapain sih masuk pondok? Pondokan kotor. Pondokan mungkin dengan
pendapat-pendapat yang semuanya negatif tentang pondok ini, pokoknya negatif, pokoknya kayak lapas atau sampai mungkin lebih parah lagi ini penjara. Ya. Ini apa, ini tidak layak dihuni. Nah, kok bisa seorang Afif yang berlatar belakang negeri SD-nya bisa terbesit untuk masuk pesantren dari mana? Jadi awal kisah gini, saya masuk pesantren atas keinginan sendiri, tidak mulus-mulus saja. Ada banyak tantangan. Apa maksud tantangan di sini? Ada penolakan dari beberapa pihak. Nah, pihak-pihak mana? Ya seperti contohnya guru saya selalu guru. Dengan kemampuan akademik saya di SDN bagus, saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah akselerasi di SMP. Oleh karena itu guru saya bilang, apakah tidak sayang dengan nilai kamu, prestasi kamu yang bagus, masuk pesantren. Menyayangkan usaha yang telah Afif lakukan di SD negeri ini. Mereka beranggapan kalau misalkan masuk pesantren itu tidak baik, maksudnya lemah gitu pendidikannya, tidak baik. Hasilnya pun tidak akan memuaskan. Iya, tidak memuaskan dengan hasil rapot, tidak seimbang itu. Oh iya. Betul. Nah, Afif menghadapinya bagaimana tuh? Wah, saya menghadapinya, saya bilang insya Allah saya pengen mencoba dunia baru. Pengalaman baru. Ya, karena dunia ini kan luas ya. Ya, Kita betul. butuh mencari pengalaman baru. Oh iya, oke. Nah, terus gimana tuh? Dari pihak mana lagi yang menolak? Teman saya. Teman-teman tongkrongan. Dulu mungkin saya tidak terkenal baik dulu. Makanya mereka bilang bahwasannya mereka punya kenalan juga anak pesantren, tapi tidak kelar. Oh, tidak tuntas. Tidak tuntas karena tidak betah. Nah, mereka manas-manasin saya dari awal situ. Dari pengalaman teman mereka tersebut. Mungkin teman-teman Afif ini mencoba menghasut, udahlah, kan ada nih teman kita yang nggak lulus pesantren, udah ngapain masuk pesantren, nggak bakal betah. Dihasut-hasut terus ya. Iya. Nah, menghadapinya sama dengan kita berinteraksinya tapi dengan kalimat yang agak sedikit gaul. Beda kalimat tutur katanya. Oh iya. Nah, Afif, itu kan dari pihak guru dan pihak teman. Ada nggak penolakan dari pihak orang tua? Ini kan penting nih, dari orang tua. Ada nggak penolakan sebelumnya? Sebenarnya penolakan dari orang tua tidak ada ya. Tapi tidak ada? Untuk manhaj, ada penolakan dari keluarga besar. Ya, jadi sebelum masuk pesantren, saya diwasiatkan oleh nenek saya, kamu kalau belajar tentang Islam, yang biasa-biasa aja, nggak usah detail-detail. Islam Indonesia saja. Islamnya secara umum orang kerjakan gitu. Sekedarnya saja. Iya. Mungkin contohnya, ya udah sholat aja pelajarin, nggak usah diperdalam. Nggak usah perdalam soal sunnah gitu. Oh iya. Itu dari keluarga besar. Dari Ini berat besar, sekali ya, ini. Betul. Wah, saya waktu itu belum tahu tentang apa-apa. Saya iyakan saja, tapi tetap saya niatnya mau masuk pondok. Tetap dengan keyakinan tekad yang kuat, tetap mau masuk pondok. Iya. Oh ya. Nah, perjalanan saat masuk pondok ini bagaimana? Ya, perjalanan masuk pondok, pas awal masuk pondok, ya sebagaimana orang umum ya. Pasti sedih, meninggalkan orang tua. Ya, bagaimana sih kita beradaptasi dengan lingkungan yang kita tidak kenal dan tidak ada naungan dari orang tua. Itu sangat berat sekali. Berat sekali, jauh dari orang tua, jauh dari teman, apalagi yang paling parah jauh dari gadget mungkin. Betul. Kita harus survive kehidupan tanpa gadget sama sekali, tanpa orang tua. Betul. Nah, setelah itu bagaimana? Ya, setelah itu mau tidak mau, karena kita sudah masuk ke pondok dengan biaya yang tidak murah bagi saya. Betul. Bagi saya tidak murah. Ya, masa kita mau mengecewakan orang tua? Iya, sudah mencari. Ada rasa iba. Betul. Ya, mau tidak mau kita survive. Kita harus mengejar ketertinggalan. Nah, Fif, jadi begini, di SD negeri kan Afif nih mempelajari ilmu-ilmu umum. Ya, betul. Lebih tepatnya ilmu-ilmu agama dikesampingkan. Lebih ke dasarnya saja. Nah, pesantren kita ini kan lebih ke pesantren bahasa. Jadi lebih mempraktekkan bahasa Arab, lebih ke langsung membahas kitab-kitab Arab yang tanpa harokat sama sekali. Nah, adaptasinya bagaimana? Itu kan berat banget itu. Ya, dari awalnya umum nih, tiba-tiba Afif nih harus beradaptasi dengan ilmu yang jauh sekali berbeda.
Jauh sekali. Jangankan itu, Fuad. Saya ketika pengetesan sini, Ya. ada katanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ya. Nah, itu pun saya tidak tahu sama sekali. Allah. Saya belajar itu satu hari, pas hari pengetesan itu mencari di googling. Pas mencari pun Ya. bukannya kita langsung paham, ini apa pembahasannya. Tidak langsung paham Tidak, akhirnya. tentunya tidak paham. Sekarang mengenai tentang bahasa Arab. Hmm. Ketika kita mengenal bahasa Arab, wah itu sangat asing menurut saya. Karena yang digunakan di masyarakat umum kebanyakan Inggris sama Indonesia. Ketika mulai pembelajaran, saya masih terbata-bata. Terbata-bata dengan bahasa Arabnya. mungkin. Terbata-bata bahasa Arab. Kan huruf hijaiyahnya saya aja belum fasih. Wow. Oh, Penyebutan huruf hijaiyahnya Betul, betul. belum fasih. Hmm. Tapi alhamdulillah kita di pesantren dibimbing dengan baik oleh guru-guru, oleh para wali kamar, dan yang paling terpentingnya ada keinginan. Ada keinginan dari lubuk hati Iya, betul. sendiri, dari Betul. keinginan diri sendiri yang emang memang pesantren, ingin pesantren, ingin berubah. Nah, ada sempat nggak terbesit pengen berubah? Apa sekedar masuk pesantren? Ya udah cari pengalaman aja deh, nggak ada niat untuk berubah. Ada nggak terbesit niat untuk berubah? Awal masuk pesantren pengen masuk aja, awalnya. Sekedar masuk Iya, aja. yang bulan-bulan penting pertama awalnya. pengalaman baru, udah sekedar itu aja. Tapi lama kelamaan sini, kok kayaknya asik, tapi agak sulit. Jadi, Oh, asik tapi agak sulit, Iya, betul. berat ya. Berat. Makanya Betul. kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendalaminya karena pengen gitu mengambil ilmunya. Oh iya. Nah, tadi kan udah cerita tuh kan ya, kisah Afif nih perjalanannya menuju ke sini yang memang dari keinginan diri sendiri. Iya, betul. Dan selalu diawali dengan penolakan dari beberapa pihak, salah satunya teman, guru mungkin, dan keluarga besar Iya, apalagi. bahkan keluarga besar. Wow, itu kan berat juga ya keluarga Iya. besar. Walaupun dari orang tua tidak ada penolakan sama sekali. Tidak ada. Dan Tapi sebenarnya bukan tidak ada penolakan dari orang tua. Orang tua ada ekspresi ketika tahu pengen masuk pondok. ekspresi mungkin tidak senang, Iya. menyayangkan. Ya menyayangkan dengan nilai-nilai akademik dan prestasi yang telah saya gapai. Gapai di SD negeri itu. Iya, betul. Ya, menyayangkan mungkin lebih bukan menolak ya, menyayangkan. Iya, menyayangkan. Oh, dan Afif masuk sini dengan basic yang tidak dimiliki. Oh, tidak ada memiliki sama basic sekali. sama sekali, Tidak mungkin ada. nol, benar-benar Betul. nol. Dan akhirnya sekarang lulus. Alhamdulillah. Nah, pesan-pesan sih, apa sih tips? Coba tips Afif nih yang awalnya SD negeri, nggak punya basic agama sama sekali, tapi akhirnya sekarang bisa menuntaskan apa yang dulu Afif merasa berat. Ini kayaknya saya nggak bisa ini, saya sepertinya nggak sanggup lagi untuk belajar di sini. Ada kan terbesit seperti itu ya? Betul ada. Ada sempat, udah mau keluar deh. Wah sempat itu pengalaman ketika masuk dunia SMP dan bahkan ketika dunia masuk SMA pun. Dunia SMA pun Iya, karena tingkatan pelajarannya makin lebih sulit. lebih meningkat Lebih levelnya. meningkat. Iya betul. Oh, soalnya Afif, saya pun sempat merasakan seperti itu. Jadi saya masuk ke pondok ini pun sempat ada rasa, oh sepertinya saya tidak sanggup ini. Sepertinya saya udah berada sudah di titik di mana saya udah menyerah. Saya udah, saya udah nggak bisa lagi deh melanjutkan ini. Cuman dengan izin Allah mungkin saya bisa melanjutkan. Nah mungkin Afif ini yang lebih lama dari saya, mungkin saya hitungannya sekarang baru kurang lebih 3 tahun. Mungkin Afif 6 tahun yang pengalamannya mungkin lebih banyak dari saya. Dan mungkin bisa dikasih tips dan trik bagaimana bisa, mungkin bahasa umumnya menghadapi kesulitan-kesulitan. Iya. Yang kita sendiri yang memilih keputusan itu, tapi selalu ada rintangan-rintangan yang menghadang. Nah bagaimana menghadapinya? Ya menurut saya ketika kita ingin mendapatkan sebuah ilmu baru, pasti itu butuh adaptasi. Adaptasi. Nah, pasti ada rintangan, frustasi. Nah itulah sebuah tantangan yang mengasihkan. Kita anggap asik aja. Kalau jalan selalu mulus, itu nggak ada rasa mantap-mantap gitu. Tidak ada. Kayak ya udah mulus-mulus aja, nggak ada sesuatu yang menarik. Ya nggak ada yang mungkin menantang. Ya. Nggak ada yang menantang. Betul. Mungkin lebih tepatnya dibawa enjoy mungkin ya. Ya. Tantangan-tantangan itu, rintangan-rintangan yang ada mungkin
Afif bawa enjoy mungkin. Betul. Itu salah satu tipsnya. Nah, ketika kita mendapat tantangan seperti itu, ada beberapa langkah yang kita bisa gunakan. Seperti contohnya, kita harus mempunyai tekad untuk meraih kesuksesan, dan juga terkadang kita tidak bisa menemukan motivasi itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa bertanya kepada kakak senior, atau mendapatkan dukungan dari orang tua, atau bahkan teman sekamarnya. Bahkan teman sekamar. Nah, itu penting. Nah, Afif, menurut Afif berteman itu penting nggak sih dalam hal perpondokan ini? Wah, sangat penting karena kita di sini tidak hidup apa namanya? Individualisme. Tapi kita hidup sosialisme. Yang mana kita saling membutuhkan. Dari bangun tidur kita melihat teman, dari tidur pun kita juga melihat teman. Melihat teman. Jadi mungkin ada perbuatan teman yang memotivasi kita untuk terus bergerak. Iya, betul. Jadi ada teman pun yang selalu mendukung kita, mensupport kita mungkin. Berarti berteman itu penting ya? Wah, sangat penting sekali. Dari berbagai aspek pun penting. Penting banget. Iya. Nah, mungkin salah satunya berteman ya, salah satu tipsnya. Apalagi tuh, Viv? Mungkin tips-tips yang lain. Mungkin bisa membantu para penonton yang mungkin ada ketertarikan untuk masuk ke dunia pondok. Cuman butuh basic dari awal. Nah, bagaimana mungkin? Yang lain? Ya, karena berkaitan dengan pesantren, yang mana pesantren mengajarkan kita ilmu agama, kita mengambil petik ibrah yang sangat penting aja. Bahasanya kalau misalkan kita mengajar akhirat, dunia pun akan kita dapat. Nah, itu mungkin salah satu motivasi juga. Motivasi. Dan mungkin itu salah satu motivasi yang belum difahami oleh orang-orang yang lain. Iya, betul. Mereka beranggapan kalau mengejar dunia, apa sih? Mereka beranggapan kalau misalkan hanya menuntut ilmu di pesantren itu sebagai hal yang remeh. Dan mungkin buat apa menuntut ilmu agama, kok tidak akan dapat apa-apa di dunia ini. Gak bakal kaya gitu. Gak bakal kaya, aku gak bakal sukses. Buat apa masuk pesantren? Jadi harus difahami bahwasannya kalau kita mengejar akhirat, dunia ngikut ya? Iya, banyak beberapa tokoh yang sukses di dunia, dia sebelumnya mengejar akhirat banyak sekali. Banyak sekali, mungkin contoh-contoh yang bisa kita ambil ya. Iya. Mungkin dari tokoh-tokoh besar, dari para dai-dai mungkin ya. Iya. Yang ada yang sukses, ada yang punya usaha, dia sukses di dunia tapi dia pun sukses di akhirat. Iya, betul. Oh iya, mungkin itu aja mungkin tipsnya ya? Iya. Sekedar itu? Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita ketemukan sendiri. Karena setiap orang mempunyai cara memotivasi sendiri. Tapi secara umumnya, biar untuk memotivasi diri kita, itu cara-cara yang saya berikan. Cara-cara yang mungkin Afif sudah pernah coba dan berhasil. Iya. Masya Allah. Nah, Afif, yang terakhir nih mungkin ya, coba kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin para penonton yang masih beranggapan bahwasannya pondok ini gak penting. Pondok ini yang tadi kita bilang di awal lapas, dan pokoknya segala hina-hinaan atau ucapan-ucapan negatif tentang pondok, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka. Coba silakan. Saya lihat ke kau atau lihat ke kamera? Saya. Oke. Pesan saya, jangan beranggapan pesantren itu hanya sebelah mata saja. Karena lulusan pesantren tidak minimal atau seminimal-minimalnya berguna bagi masyarakat. Tidak menutup kemungkinan, walaupun tidak kaya, tapi setidaknya bermanfaat bagi orang banyak. Iya, itu dia. Makanya itu. Bermanfaat bagi orang lain, walaupun kita sendiri tidak kaya atau tidak memiliki harta yang banyak, tapi kita bermanfaat bagi orang lain. Itu yang orang inginkan dari seseorang, bermanfaat bagi orang banyak. Masya Allah, pesan-pesan yang Masya Allah, pesan-pesannya emang menyentuh sekali ya. Mungkin tadi pesan-pesan yang disampaikan yaitu pokoknya bermanfaatlah bagi orang ya. Iya. Jadi kita belajar di pondok ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia, pasti ada hasilnya. Pasti ada hasil atau ada benefit yang bisa kita raih dari itu betul. semua. Dan mungkin pengalaman baru atau ilmu-ilmu baru ini bisa kita praktekkan di dunia kita juga mungkin. Bisa, betul.
Karena di pesantren tidak hanya belajar tentang ilmu agama, Iya. kita melek, kita melihat dunia luar juga, bagaimana belajar IPA, matematika dan lain-lainnya. Yang mana jadi tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa bersaing di luar, pasti insya Allah bisa. Dan Mas. tadi yang saya bilang, kita jika mengejar dunia akhirat, dunia akan datang kepada kita juga. Oh iya, akan datang dengan sendirinya. Iya. Masya Allah, Afif. Terima kasih banyak atas pesan-pesan yang disampaikan, atas unek-unek yang Afif keluarkan lah. Mungkin tadi cerita Afif kepada penonton sudah diceritakan ya, Iya. tentang awal mula Afif masuk ke pesantren ini yang emang ternyata tidak mudah. Betul. Ada rintangan-rintangan yang begitu banyak dan asing sekali. Rintangan-rintangan yang Afif sebelumnya belum pernah hadapi ini, tapi kita dipaksa untuk menghadapinya. Ya belum pernah menghadapi, Belum pernah sekalinya menghadapi sendiri. Sendirian. Tanpa bantuan orang Tanpa tua. bantuan orang tua dan teman-teman di luar Iya, sana. betul. Atau dari keluarga besar pun tidak ada Iya. bantuan. Dan Afif sukses dan sekarang khidmah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Afif Iya. atas waktu-waktunya. Ya terima kasih juga Fuad telah mengundang saya di Sukses-sukses ya. podcast ini. Pokoknya jaga kesehatan Afif ya. Iya. Kita ke penonton juga, jaga kesehatan, jaga prokes, 5M. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت